salam kenal semua. Saya Krisanti dari SMA Surgar Group. Di sini saya akan berbagi praktik baik yang berjudul Melatih Literasi Digital dan Keterampilan 5C di Funcamp Projects. Praktik baik ini dilakukan pada mata pelajaran kimia dengan materi sifat koligatif dan tools online yang saya gunakan adalah Padlet. Catatan dari kegiatan ini adalah metode ini bisa diaplikasikan pada mata pelajaran lain ya rekan guru semua. Bagaimana sih awalnya praktik baik ini dilakukan? Jadi dari hasil analisa diagnostik awal, beberapa siswa memiliki kecenderungan senang menggunakan gadget atau HP dan mereka juga sudah cukup terbiasa mencari informasi melalui media sosial, scrolling di internet. Kemudian juga ada beberapa dari mereka merasa sulit sulit pada hafalan dan juga sering mengantuk karena seringkali pembelajaran hanya dari satu sisi yaitu mendengarkan guru saja. Nah, tantangan yang saya temukan adalah seringkali kita sebagai guru terjebak dalam penugasan hafalan, merangkum, mengerjakan soal saja, sehingga siswa merasa bosan dan tidak termotivasi. Selain itu, penugasan yang seragam juga membuat siswa dengan keterampilan yang unik dan beragam tidak terfasilitasi dengan baik. Nah, dari tantangan yang ditemukan tadi, harapan saya sebagai guru adalah kegiatan pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa bukan hanya membuat mereka senang saja, tapi mampu memunculkan dampak positif. Bukan hanya mereka mendapatkan pengetahuan, tapi mereka juga mampu melatih keterampilan 5C yang akan membantu anak-anak menghadapi tantangan kehidupan abad 21 dalam bermasyarakat. Salah satu cara yang saya lakukan yaitu membuat pembelajaran dengan tema Fun Camp Projects. Detail kegiatan saya berikan ke siswa melalui media online dan di sini saya bagikan dalam bentuk infografis Canva. Kegiatan ini terbagi menjadi 3 sesi, di mana sesi pertama adalah pembentukan kelompok dan membuat project plan. Grup 1 sampai 4 mereka akan mendapatkan topik yang berbeda dengan grup 5 sampai 8, tapi tentang tema besarnya adalah tentang sifat koligatif. Untuk grup 1 sampai 4 mereka akan mendapatkan temanya yaitu Camp for Dummies yang akan menjelaskan konsep dasar dari koligatif, sedangkan grup 5 sampai 8 akan mencari informasi terkait pemanfaatan sifat koligatif di dalam industri atau temanya adalah Camp in Industry. Nah, untuk membuat project report ini optional, jadi saya menerapkan diferensiasi produk di mana siswa bisa memilih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Misalnya ada yang bentuknya magazine, scrapbook, video tutorial, vlog, poster, artikel, dan lain-lain. Pada pertemuan ini, siswa akan mendapatkan link Padlet. Nah, di dalam link Padlet ini, siswa akan melampirkan progres report mereka dari hari pertama hingga hari terakhir, dan bentuk progres reportnya akan beragam, tergantung kesepakatan kelompok, bisa melalui tautan Google Sheet, Google Docs, atau video pendek yang mereka buat, foto kegiatan, atau apapun itu, tapi di sini menjelaskan mengenai project plan mereka. Dan progress plan ini bisa dilanjutkan di rumah, jadi ada jeda waktu tugas sekitar 1 minggu. Nah, mereka akan melaporkan progres harian di luar jam pelajaran mereka melalui Padlet. Nah, di dalam momen ini, guru dan siswa akan berkolaborasi dan saling memberikan informasi melalui ruang-ruang yang diberikan di Padlet. Pada sesi 2 atau pertemuan di sekolah, dilakukan finalisasi persiapan galeri walk dan juga konfirmasi progres dari yang sudah mereka laporkan di Padlet dan juga memberikan penilaian. Nah, di sini guru akan melakukan cross check dari apa yang sudah mereka laporkan.
Sesi 3 adalah puncak dari kegiatan ini, di mana siswa akan menyajikan hasil pemahaman mereka, dan sesi ini terbagi menjadi 2 pertemuan. Untuk grup 1 hingga grup 4 dilakukan di pertemuan pertama, kemudian untuk grup 5 hingga grup 8 dilakukan di pertemuan kedua. Dan ini adalah beberapa contoh hasil karya siswa, di mana siswa membuat beragam produk yang terkait sifat koligatif. Di antaranya adalah simulasi reaksi osmosis dengan percobaan sederhana, kemudian juga ada simulasi sederhana mesin dialisis untuk menjelaskan mengenai tekanan osmotik, kemudian juga ada kelompok yang membuat praktik langsung, membuat eksputer di sekolah, dan praktik ini juga mereka membuat alat gimana caranya supaya memutar dengan mudah, dan juga ada kelompok yang memang terampil membuat display, dia membuat simulasi kereta uap. Selain itu juga ada beberapa siswa yang membuat video, kemudian membuat drama role play dan sebagainya. Silakan menyaksikan di slide selanjutnya. My first topic. So without any further ado, let's do it. Teh atau minuman apapun itu akan terasa manis karena kita menambahkan gula di dalamnya. Nah, gula itu sendiri ternyata merupakan hasil dari proses panjang tanaman, umumnya tebu, yang dibantu dengan proses pemanasan. Nah, selain dengan cara penebangan seperti yang sebelumnya, di era sekarang ini telah tercipta satu alat modern yang cairan merah yang sudah terpisah dari bakasa nantinya akan diambil sampelnya untuk itu berada pada tabung dialisisnya. Jadi sesuai sumber yang saya dapat, pada tabung dialisis ini ada 2 ruang. Bisa dilihat di sini, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini adalah bagian darah, sedangkan ini adalah bagian cairan dialisat. Dari dulu, pikir aku. Ini berapa lama kak? Kurang lebih plus minus ya, 10 menitan. Lompat juga deh, jadi mereka setara gitu. Makanya ini konsentrasi rendah atau murni menuju larutan berkonsentrasi lebih tinggi. Ini ya ada gambarnya ya. Kemudian membran pengeluis membran semi permeabel. Oh beda ya, saya tahu. Batu bara dibakar, harusnya ada air, karena panas, uapnya keluar gitu. Itu sini ada, ya uapnya diare ke pipa. Karena masuknya uap di pertamanya. Ini dia ketutup nih, di sana nggak gerak, masih di sini lah. Nanti buka dikit, uapnya masuk, dorong piston ke depan, terus ini ditutup, terus yang Dia lembek, teksturnya juga lembut. Nah itu terjadi karena ketika dia di lautan garam, dia tuh air yang ada di wortelnya pindah. Namanya plasmolisis. Jadi air yang ada di wortel dia pindah ke larutan yang bekas. Berikut adalah hasil rekam layar dari proses pencarian informasi, proses mereka berbagi progres, dan juga link media sosial yang mereka bagikan, karena mereka juga harus mengupload di sosial media, baik itu melalui blog pribadi, YouTube, Instagram, dan lain-lainnya. Dari rangkaian kegiatan tersebut, berikut adalah refleksi dan dampak yang dialami oleh siswa dan juga dirasakan oleh guru. Semoga pemaparan ini membawa manfaat untuk semua ya. Terima kasih dan salam merdeka belajar.